Sekarang kita coba masuk kedalaman lagi supaya bisa merasakannya. Kan biasanya kalau orang ingin merasakan keagungan Quran itu dari definisi biasanya udah jelas itu. Ya, dari definisi Al-Quran itu sudah terasa tuh keagungannya dibandingkan yang lain. Misalnya gini, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalamul bashar. Itu aja sudah agung rasanya ya. Karena pesan Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Sementara semua buku di dunia yang mengagumkan, yang membuat kita bisa sampai ke bulan, itu cuma tulisan manusia, perkataan manusia begitu. Bagaimana kalau yang kita ikuti adalah kalamullah. Apa yang kalamullah? Hurufuhu, huruf-hurufnya. Wa ma'anihi, makna-maknanya. Munazzalun ghairu makhluqin. Dia diturunkan dari langit. Ini bukan kitab abal-abal dan dia bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Segala sesuatu bermula dari dia yang namanya ilmu dan akhirnya juga kembali kepada dia lagi. Wa huwal mu'jizatul uzma. Dari semua kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu kan? Yang orang kagum barangkali Nabi Muhammad bisa memperbanyak makanan sedikit. Bisa mengeluarkan air dari tangannya, bisa membelah bulan, dan lain-lain. Tetapi, dari semua mukjizat Nabi Muhammad yang paling hebat, dan dibanding semua kitab-kitab Nabi masa lalu adalah Al-Quranul Karim. Masya Allah, sampai di sini aja udah agung banget rasanya ya, definisinya para sahabat. Apalagi kalau ditambah al-muta'abbadu bitilawatihi. Wow, kalau kita baca buku lain setebal-tebalnya pun berjilid-jilid, nggak terhitung ibadah tuh membaca satu hurufnya. Walaupun kegiatan membacanya ibadah, menuntut ilmu. Tapi nggak seperti membaca Al-Quran satu hurufnya 10 pahala. Dan ada malaikat-malaikat rahmat di situ. Dan dengan semua kehebatan Al-Quran yang bisa menggoncang makhluk jahat di sekitarnya. Kalau buku-buku lain nggak mungkin bisa begitu. Misalnya law anna Qur'anan suyirat bihil jibalu, ya. Au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Woi. Seandainya Quran itu bisa, dan memang bisa jika dibaca, maka itu bisa bisa mengendalikan gunung, suyirat bihil jibal. Ya, dengan kita baca Quran kita bisa menundukkan gunung itu. Beneran itu. Ini yang paham nih biasanya ahli logam nih, ahli batu. Bisa dia paham betul itu. Dan kalau dia ngambil dari Al-Quran, apalagi salah satu kehebatannya Nabi Daud kan, kepadanya gunung-gunung itu tunduk. Ya, auqutti'at bil ardu. Kalau ada pembelah bumi yang bisa membongkar isi bumi apa isinya dengan semua kehebatannya, cuma Quran juga itu. Dan kalau kamu mau tahu dan tidak pernah ada di buku biologi dan fisika manapun, tidak pernah ada di buku sejarah manapun, orang yang sudah mati, apa sih sebetulnya pesannya dari dia? Nggak ada yang bisa kasih informasi kecuali Al-Quran. Misalnya nih, ada orang-orang mati syahid. Itu orang mati syahid sih sebetulnya gimana sih? Ya, yang mati syahid itu yastabsyirun. Ya. Orang yang mati syahid itu saling saling memberitakan kabar gembira satu sama lain. Bahkan kepada yang masih hidup kalau baca Quran bisa ngambil pesan dari dia. Enggak usah bingung. Karena orang-orang yang wafat mati di jalan Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Jadi Al-Quran itu bisa loh memperbicarakan orang yang sudah mati. Ada si cenayang yang bisa berbicara dengan roh orang mati, padahal itu setan yang bicara. Bukan orang mati ya, setan yang hidup. Bukan orang mati, setan yang hidup yang ajak bicara. Tapi kalau Quran betul-betul yang mati itu pesannya itu diceritakan. Dan gak ada buku yang bisa menjelaskan itu.
Kemudian katanya al-mabdu fil mushaf bi Fatihatil Kitab al-makhtum bi suratin Nas. Dimulai dari kitab pembuka yang bernama Al-Fatihah itu aja dahsyat. Dan ditutup dengan An-Nas karena ini Quran untuk semua manusia, kira-kira begitu. Wah, ini susunannya memang nggak bisa disamakan dengan daftar isi buku biasa. Dari situ aja sudah sangat agung. Takallamallahu bihi. Allah yang membicarakan tentang Quran ini. Dan tidak ada yang pantas untuk Allah bicarakan. Dari Dia yang Maha Akbar, Maha Besar, Maha Agung, nggak ada yang pantas kecuali terkait dengan Al-Quran. Berarti kalau Allah aja berbicara tentang Quran, ya pastinya hebat banget ini. Karena Allah nggak mungkin lah ya membicarakan hal-hal yang walaupun kecil tapi kan semuanya agung itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak ada yang kecil kalau dari Al-Quran itu. Wa sami'ahu Jibrilu minallahi ta'ala. Yang sampai ke Muhammad SAW ini dari mana? Dari Jibril yang mendengarkan langsung dari Allah. Terus Muhammad dari mana? Muhammad SAW langsung dari Jibril. Masya Allah. Dan didengarkan langsung oleh para sahabat. Sahabat dari mana? Dari Rasulullah SAW.